Oke, shalom semuanya. Selamat bertemu kembali. Setelah 1 minggu kita tidak berjumpa dan kita bertemu lagi lewat Zoom ini. Jadi saya harap semuanya dalam keadaan yang baik saja. Dan peserta kita agak kurang malam ini dan memang ada beberapa yang bagi tahu lain tidak berapa bagus ya. Tapi tidak mengapa, kita akan teruskan dan apapun kita akan ada rekaman ya. Jadi kita akan post di YouTube dan yang mungkin terlepas akan boleh menontonnya. Dan mungkin juga ada lain yang kadang-kadang tersekat-sekat, yang mungkin suara terputus-putus kedengarannya. Jadi tidak mengapa ya. Jadi terima kasih karena telah setia dengan kami selama 3 minggu ini. Kita masih dapat bersama. Jadi malam ini saya akan berkongsi dengan kita semua, ya. Saya akan meneruskan mengikut daripada silabus kita yang lalu. Nah, jadi di sini seperti minggu lalu sudah diberitahu bahwa tajuk yang akan dibawakan pada minggu ini adalah berita baik. Ya, berita baik. Kalau minggu lalu kita mendengar tentang berita buruk, kan? Ya, sangat buruk berita itu, yaitu manusia berdosa. Ya, manusia berdosa, semua manusia berdosa. Tapi minggu ini kita akan mendengar berita baik, saudara. Jadi memang kami telah menyusun ini dengan sedemikian rupa supaya kita tahu mengapa ini menjadi berita baik. Ya, jadi saya akan teruskan. Jadi untuk mungkin sedikit ulang kaji pelajaran yang lalu, ya, daripada minggu yang pertama pengenalan dan juga minggu yang kedua yaitu berita baik yang telah disampaikan oleh Pastor Sumping. Jadi di bagian pengenalan kita sudah belajar tentang apa itu keselamatan, ya. Jadi keselamatan yang kita bicarakan di dalam kelas ini berbicara soal keselamatan roh, ya, jiwa kita. Bukan berbicara tentang keselamatan dari accident misalnya, ya. Saya sendiri sudah banyak kali accident, ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita tidak pernah ada accident di dunia ini, saudaraku, ya. Bukan juga keselamatan di sini berbicara tentang sembuh dari penyakit, ya. Walaupun memang mungkin ada di antara kita, ada di antara orang Kristen yang mengalami kesembuhan. Puji Tuhan, itu adalah anugerah, itu adalah mujizat Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Tetapi saudara, yang pastinya semua kita manusia menghadapi suatu reality, yaitu kita semua akan mati. Ya, kita setuju atau tidak setuju, tapi itu adalah suatu hakikat yang pasti. Dan kematian itu berbicara tentang akibat sebenarnya daripada dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan maka semua manusia akhirnya, walaupun kita pernah mungkin mengalami mujizat, kesembuhan dan sebagainya, tapi kita tetap akan menghadapi reality bahwa kita akan pergi dari dunia ini. Jadi konteks keselamatan yang kita bicarakan di dalam kelas ini adalah tentang keselamatan rohani, ya, tentang hidup kekal, tentang pelepasan. Kita berbicara tentang selamat dari apa? Kita berbicara tentang selamat daripada dosa. Itu sudah kita bicarakan. Selamat dari dosa dan akibat daripada dosa. Dan apakah akibat daripada dosa? Yang kita lihat di minggu yang pertama, yaitu akibatnya adalah maut, keterpisahan kekal daripada Allah, ataupun dengan kata pendeknya kita boleh katakan hukuman kekal, murka Allah yang akan datang, neraka. Ya, itu secara ringkas itu pelajaran pertama. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang berita buruk. Wow, sangat buruk sekali. Tetapi banyak orang berpikir ini mungkin suatu berita yang biasa saja. Tapi saudara, berita ini harus sepatutnya menyadarkan kita bahwa kita semua telah berdosa. Ya, semua manusia berdosa tanpa kecuali. Dan kita telah mendengar daripada Pastor Sumping telah
uh, berkongsi dengan kita minggu lalu, ya. Dia menggunakan ilustrasi 10 hukum. Ya, kalau kita patuh satu hukum, melanggar 9 hukum, kita disebut sebagai berdosa. Ya. Kita mematuhi 5 daripada 10 pun masih berdosa. 9 daripada 10 pun kita masih tetap berdosa. Ya. Jadi standar Tuhan itu apa? Standar Allah adalah kesempurnaan. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada minggu yang lalu adalah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Dan kita terkurung. Dan kita begitu terdesak. Kita begitu tidak dapat berdalih lagi. Kita harus sampai kepada satu titik di mana kita mengatakan, aku orang berdosa. Ya, dan saya harap perkongsian yang minggu lalu memberikan kita suatu pemikiran, kesadaran, ya, dan kita merenungkan diri kita tanpa kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, saudara. Karena masalah kita adalah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa lebih baik sedikitlah daripada orang lain. Saya lebih baik daripada pembunuh itu. Saya lebih baik daripada perogol itu. Tapi hakikatnya, saudara, Alkitab memberikan kita sama rata bahwa semua manusia telah berdosa. Jadi itu berita buruk yang minggu lalu, ya. Jadi mengapa kita berbicara tentang berita buruk, ya? Lepas itu baru berita baik. Mengapa? Ya, jadi saya quote satu kata-kata daripada datuk saya ini, ya, bukan datuk saya lah, ya. Datuk kita bersama, ya, tapi dia sudah meninggal 2017 yang lalu, bernama Arsis Pro. Dia berkata begini, dia berkata, Injil hanya berita baik apabila kita mengerti berita buruk. Nah, so itu kami menyusun silabus kita begini, ya. Kita hanya dapat mengerti berita itu baik kalau kita sudah tahu kondisi kita, keadaan kita sebenarnya, ya. Dan dia juga Arsis Pro juga menulis di bukunya yang lain, yaitu di Feed My Sheep, ya. Ini kalau Anda yang berminat membaca, suka membaca, boleh cari buku beliau, ya. Dia juga pernah berkata begini, kalau Anda memberitakan berita baik saja tanpa berita buruk, berita baik itu menjadi berita kosong dan ia tidak berguna bagi orang lain. Mengapa? Karena contohnya kalau saya keluar ke sana, saya katakan, oh, saya ada berita baik bagi kamu, tapi orang itu berita baik apa itu? Dia dengar saya cerita tentang Yesus saja, dan tapi seperti tidak mengenal, karena dia tidak sadar keadaan dirinya. Dia belum tahu bahwa dia benar-benar memerlukan berita baik itu. Jadi sebab itu minggu lalu kita diberitakan tentang berita buruk, supaya kita tahu bahwa kita benar-benar memerlukan juru selamat. Kita benar-benar terdesak. Kita tidak ada dalih lagi. Kita tidak dapat menggunakan apa daya kita sekalipun. Tapi kita memerlukan berita yang baik itu. Jadi malam ini kita akan melihat berita baik, saudara. Ya, saya harapkan malam ini suatu beban tertanggal dari beban kita, ya, dari bahu kita. Dan kalau kita bergumul dengan dosa, saya berharap malam ini menjadi berita yang sangat memberi sukacita pada kita. Ya, jadi saya mengambil gambaran siling, ya. Saya suka menggunakan gambaran ini, ataupun boleh duit kertas pun boleh juga, ya. Jadi kalau kita melihat uang, ya, kita selalu melihat dia ada 12 sisi, kan, 12 sisi. Tapi bayangkan kalau Anda pergi membeli ke kedai, ya, contohnya menggunakan uang ini 50 sen ini, tapi gambarnya hanya di sebelah saja, dan sebelah lagi kosong, ya, tidak ada gambar apa-apa. Ataupun duit kertas, hanya gambar di sebelah saja, tapi gambar sebelahnya tak ada. Anda rasa maukah peniaga, penjual menerima duit Anda? Tidak mau, kan? Kenapa? Karena itu dikategorikan sebagai uang palsu. Nah, jadi kedua-dua belah itu perlu ada. Dan begitu juga lah tentang berita Injil, ya.
perlu ada dua side of the story, ya, yang seimbang. Ini yang menjadi dilema ya di gereja-gereja, ya, tidak seimbang. Ada orang yang memberitakan dosa saja tapi tanpa penyelesaian, tanpa Yesus. Ada yang memberitakan kita baik saja tapi orang tidak tahu kondisi sebenar, yaitu asal mula segala sesuatu itu dosa. Ya, jadi kedua ini perlu ya. Jadi malam ini saya membangun daripada petikan ini, perkongsian saya, yaitu di dalam Alkitab kita melihat sebenarnya dalam Roma 3:23 hingga 24 adalah kedua-dua berita ada di sini, saudara. Berita buruk dan berita baik. Ya, Roma 3 ayat 23 hingga 24. Saya percaya ayat 23 sering dibacakan. Ya, sering dibacakan, sudah dihafal, kita sudah tahu ya. Tapi ayat 24 kurang dibacakan dan kurang dihafal ya. Jadi apa dikatakan dalam ayat ini? Mengatakan demikian, dia mengatakan karena semua orang di sini termasuk siapa? Termasuk Anda, termasuk saya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berita buruk, saudara. Ya, jadi semua manusia telah berbuat dosa. Ya, jadi minggu lepas kita mendengar perkongsian Pastor Sumping menyatakan kepada kita, ya, dosa bukan sahaja apa yang kita elak, saudara. Bukan saja pelanggaran yang kita elak tidak melakukan, tetapi juga termasuk kepada sesuatu yang baik yang kita juga tidak melakukan. Nah, kita tahu benda itu baik tapi kita tidak melakukan, kita juga berdosa. Lepas itu ada lagi satu ayat mengatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Alamak, saudara. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Jadi maksudnya risau. Apakah itu dosa? Yesus kata jangan khawatir dalam Matius kan? Matius 6. Apakah takut itu dosa? Ya. Tidak beriman juga. Jadi maksudnya saudara kita sepertinya wah, kita dikurung oleh dosa. Dan seterusnya ayat mengatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata fall short of the glory of God. Sebab itu maksudnya adalah kita tidak mencapai standar Allah. Kita tidak mencapai tujuan Allah yang sebenar-benarnya. Kita telah tersasar daripada sasaran. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh Paulus seperti gambaran seorang pemanah ya. Dia memanah tetapi panahannya itu tidak mengena pada sasaran, meleset. Itu maksudnya fall short of the glory of God. Jadi tadi dalam terjemahan Indonesia menggunakan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi beberapa 2 minggu lalu ada kawan kita yang bertanya tentang bagaimana dengan bayi. Apakah bayi kalau dia mati dia terus masuk surga? Dan saya tidak memberikan jawaban yang begitu konkret A ataupun B ya. Mengapa? Karena daripada ayat ini kita melihat bahwa semua orang berdosa. Kalau kita membaca dalam Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud berkata, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Apakah Daud saja dikandung dalam dosa? Tidak, saudara. Semua manusia, bahkan dari kandungan kita sudah dikandung dalam dosa. Jadi saudara, apabila manusia lahir, dia sudah mewarisi benih dosa itu. Sebab itu kita menghabiskan terlalu banyak masa mengajar anak-anak untuk bersikap moral ya. Kita pergi sekolah belajar pendidikan moral. Tetapi saudara, pernahkah kita diajar untuk berbuat jahat? Ya. Tidak perlu kan? Tidak perlu kita diajar buat jahat. Anak-anak kecil tidak perlu kita mengajar mereka untuk selfish, mementingkan diri sendiri. Kita boleh tengok mereka mementingkan diri sendiri. Wah, mereka kata ini mainan saya, jangan kacau. Wow. Itu bukti bahwa ya manusia mewarisi dosa. Jadi saya tidak menjawab soalan beberapa minggu lalu dengan begitu konkret. Karena persoalannya adalah manusia memang berdosa. Walaupun dari kandungan. Dan layak untuk menerima hukuman Allah. Karena status kita ketika kita
menjadi manusia ya, status kita selepas Adam itu adalah orang berdosa. Jadi kita berdosa, jadi kita berdosa ini bukan karena kita berbuat dosa baru kita berdosa, tapi karena kita berbuat dosa karena kita memang orang berdosa. Nah, itu yang membezakan. Ya, saya selalu menggunakan ilustrasi. Mengapa harimau dikatakan binatang buas? Adakah karena dia makan kambing baru dia dinamakan, digelar binatang buas? Ataupun karena dia memang binatang buas, maka dia makan kambing, saudara? Itu satu ilustrasi bagi kita. Jadi begitu juga manusia. Kita berdosa karena kita orang berdosa. Status kita itu sudah berdosa. Nature, kita berbicara tentang nature. Semula jadi, benih itu, sifat itu sudah ada di dalam kita. Jadi kita tidak ada dalih lagi. Nah, tapi saudara, itu ayat 23. Di ayat 24 inilah malam ini berita baik, saudaraku. Dan dia mengatakan oleh kasih karunia. Ya, kasih karunia. Ini yang kami katakan rahmat, anugerah. Ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan. Apa maksud dibenarkan? Dibenarkan maksudnya Allah membuatkan orang berdosa itu, mengangkat status dia menjadi orang benar. Seolah-olah orang berdosa itu seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Itu maksudnya dibenarkan. Ya. Dia dibenarkan oleh Allah. Bukan maksudnya dia benar secara keupayaan dia sendiri, tapi dia dibenarkan. Dan dengan apa? Firman Tuhan katakan dengan cuma-cuma. Dengan percuma, saudaraku. Inilah berita baik. Dengan percuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita akan berbicara tentang beberapa hal ini. Jadi Jadi saya mengangkat ayat ini sebagai pokok pemikiran kita, karena dia mengandungi berita buruk dan berita baik sekaligus. Dan ini yang akan kita bicarakan. Jadi minggu lalu kita Pastor Sumping ada membawa kita membaca ya, dalam Matius 19 ya. Dan tapi sampai hanya ayat 22 ya. Jadi malam ini saya akan membacakan ayat seterusnya, yaitu ayat 23 hingga 26. Saya percaya kita masih ingat cerita itu tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus. Dia katakan, "Guru, apa yang harus saya buat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wow. Sebenarnya kalau mengikut jawaban hari ini, kalau kita hari ini kita sudah jadi orang Kristen kan? Kalau orang bertanya soalan sedemikian kepada kita, apa jawaban kita? Sebenarnya jawaban yang injili adalah, yang evangelical adalah, bertobatlah, percayalah kepada Yesus Kristus. Itu jawaban yang biblical. Yesus sebenarnya boleh berkata demikian, tetapi Yesus tidak secara direct. Karena dia tahu orang muda ini masih memiliki pride. Dia masih memiliki kesombongan di dalam diri dia. Dia merasakan dirinya sudah berbuat baik. Dia sudah memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Jadi Yesus pun berkata kepada dia, apa yang dikatakan hukum Taurat? Wah, dia dengan megah dia berkata, "Oh, saya sudah dari masa muda saya sudah buat semua itu," dia kata. Tapi apa kata Yesus? Yesus kata, ada satu yang kurang. Saudara, kalau Anda bermegah dengan diri Anda, ya, Yesus akan berkata kepada Anda, masih ada yang kurang. Ya, jadi Yesus pandai ya, dia tahu di mana titik kelemahan kita. Jadi dia tahu orang muda ini, ya, kelemahan dia apa? Kelemahan dia pada kekayaan, kepada hartanya. Karena disitulah hati dia. Ya. Jadi Yesus pun berkata kepada dia, "Oh, baiklah, kamu jual semua harta kamu, beri pada orang miskin, lepas itu ikut saya." Wah, susah hati orang muda itu. Dia merasa susah hati. Lalu dia pun pergi, ya. Tapi apa kata Yesus? Nah, di ayat 23 ini. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ya. Jangan kita ambil ayat ini untuk
pukul rata semua orang kaya ya. Ini ini bukan berbicara tentang soal orang kaya atau orang miskin, saudara. Ya, itu bukan maksud Yesus. Ya. Tapi dia berbicara khusus tentang orang muda ini, ya, yang maukan hartanya. Ya. Sebab orang muda ini tadi sebenarnya apabila dia mengatakan dia sudah memenuhi hukum-hukum itu, sebenarnya dia melanggar satu, yaitu hukum yang paling pertama dalam hukum 10. Hukum 10 mengatakan jangan ada padamu Allah lain. Tetapi orang muda ini mengasihi hartanya lebih daripada Tuhan. Ya. Jadi itu berhala bagi dia. Ya. Dan Yesus berkata, sukar bagi orang kaya untuk masuk surga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu. Nah, Yesus menggunakan suatu perbandingan yang sangat melampau, hyperbola di sini. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, pernah tengok unta masuk lubang jarum? Ya pernah kan? Ya. Ada juga beberapa tafsiran lah tentang ini ya. Ada yang mengatakan pintu lubang jarum ini adalah pintu gerbang di Yerusalem. Ya. Kalau unta itu mau masuk, kalau sudah lewat waktu, pintu gerbang sudah tutup, ada satu pintu yang dinamakan pintu lubang jarum, yang kecil pintu itu. Hanya cukup untuk satu ekor unta sudah masuk, ya, melaluinya. Dan untuk dia masuk, dia harus menanggalkan semua beban, semua daripada badan unta itu, dan dia harus ditekankan, dan dia harus tunduk dan masuk. Jadi banyak orang menafsirkan ayat ini seolah-olah seperti kalau orang kaya mau masuk kerajaan Allah, dia harus sanggup melepaskan semua harta benda, ya, dan harus belajar untuk tunduk, rendah hati untuk masuk kerajaan Allah. Ya, tapi saya agak kurang setuju dengan tafsiran tersebut karena di ayat berikut ini kita melihat bahwa jarum yang dimaksudkan Yesus ini memang adalah sesuatu yang mustahil bagi unta untuk masuk, ya sebenarnya. Ini adalah suatu peristiwa yang sangat mustahil. Jadi murid-muridnya pun berkata, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Kalau soal diselamatkan ini seperti unta masuk lubang jarum, saudara. Jadi siapa yang akan diselamatkan? Nah, jadi Yesus berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi saya ingin menekankan lagi bahwa keselamatan itu mustahil bagi manusia. Mustahil bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya. Agama-agama di dunia ini menawarkan berbagai cara. Ya, berbagai cara. Ada yang berkata kalau kamu berdoa sekian kali dalam sehari, kalau kamu berpuasa sekian kali pada bulan-bulan tertentu, kalau kamu memberi sekian jumlah uang kepada orang-orang tertentu, berbuat amal dan sebagainya, banyak agama menawarkan sedemikian. Maka akhirnya Tuhan akan menghitung jumlah-jumlah kebaikan. Dan akhirnya akan seperti ada satu kalkulator mengira jumlah baik dan jumlah jahat. Dan akhirnya ditimbang. Kalau jumlah kebaikannya lebih banyak, maka dia diterima di surga. Tetapi agama Kristen, saudara, berbeza. Agama Kristen mengatakan mustahil. Dan minggu lepas kita sudah melihat di dalam Yesaya mengatakan bahkan kesalehan kita pun seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan melihat itu tidak cukup. Jadi perbuatan baik tidak cukup menyelamatkan. Jadi keselamatan kita tidak bergantung kepada betapa banyak perbuatan baik kita. Karena ia tak akan cukup, saudara. Karena status kita adalah orang berdosa. Jadi status ini yang perlu diubah. Masalah dosa lah yang perlu diselesaikan. Jadi persoalan sekarang adalah bagaimana manusia dapat diselamatkan. Bagaimana masalah dosa dapat diselesaikan. Nah, jadi malam ini
kita akan melihat berita baik ini, saudara. Jadi perlu kita tahu, ya, mungkin di gereja kita jarang mendengar hal ini dibicarakan dengan lebih lanjut, ya. Jadi malam ini saya akan berbicara mulakan dengan tentang konsep korban pengganti, ya, tentang korban. Jadi dalam Alkitab kita melihat bahwa ada konsep korban dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya, dan ini suatu konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Kalau kita memahami ini, dia ada connection dengan dosa, dan daripada dosa itu perlukan korban, dan maka itu barulah keselamatan itu menjadi mungkin, ya, menjadi mungkin. Jadi tanpa adanya korban tidak ada keselamatan. Jadi hanya satu-satu cara, yaitu ada korban pengganti. Nah, apa maksud konsep korban pengganti ini? Nah, ini dia. Konsep korban dalam Alkitab menyangkut ide tentang cara pendekatan kepada Allah. Adalah cara untuk manusia kalau di Perjanjian Lama untuk mereka mendekati Allah, untuk datang kepada Allah, mereka harus membawa korban, ya, untuk mendapatkan perkenan di hadapannya melalui pengganti yang dapat diterima, yang ditawarkan sebagai pengganti orang berdosa dan menanggung kutukan dosa. Nah, ini maksudnya konsep korban itu, yaitu untuk mendekati Allah, untuk mendapat perkenan, favor daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, dan dia dapat diterima di hadapan Allah, ya, karena ada pengganti. Kalau sekarang ini kita ada konsep ikat jamin, ya, kalau di mahkamah kita di dunia ini ada konsep ikat jamin. Ada orang yang menjamin kita, orang lain. Dia bukan kita tidak boleh menjamin diri kita sendiri. Ya mesti ada orang lain. Tapi mahkamah surgawi dia memerlukan juga pengganti, dan itu menjadi korban. Ya, jadi kalau kita melihat gambar ini di Perjanjian Lama itu harus dibawa korban, ya, kepada imam. Ada seekor domba ataupun kambing dan sebagainya, kekukur. Ya, ada banyak jenis korban di Perjanjian Lama. Dan korban ini binatang ini yang akan dibunuh diletakkan di sini dan bukannya orang ini, ya. Jadi begitu juga konsepnya, nanti kita akan melihat satu persatu, ya. Nah, jadi kalau di Perjanjian Lama kita melihat memang banyak konsep di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai kepada Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Baru kita melihat tidak lagi korban binatang, ya. Kita melihat Yesus. Nah, jadi kalau di Perjanjian Lama kita melihat melihat progression ataupun perkembangan pewahyuan itu. Dia semakin nampak, ya. Karena pewahyuan di dalam Alkitab itu secara bertahap. Nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, nah, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Tuhan ada macam seolah-olah berjanji, kan? Dia kata kepada perempuan itu, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itu sudah memberikan, teologian mengatakan itu adalah suatu hint, ya, bahwa keturunan Mesias yang akan datang, ya. Dan yang menariknya juga di pasal yang ketiga dalam Kejadian, pasal ketiga ayat 21, Tuhan sendiri, ya, membunuh binatang, dan dia mengambil kulit binatang itu dan memberikan itu menjadi pakaian kepada Adam dan Hawa. Untuk apa itu? Untuk menutup aib mereka, kemaluan mereka. Apa yang mereka rasa malu sudah di hadapan Allah, Tuhan menutupnya. Tapi itu sudah memberikan kita satu gambaran kecil, ya. Tapi belum sempurna. Itu memberi gambaran bahwa ada pihak lain yang mati. Ada binatang yang mati semata-mata untuk menutup aib Adam dan Hawa. Ada pihak yang mati, ada korban yang terjadi. Selepas itu kita melihat di pasal yang keempat, Habel, ya, Kejadian 4. Habel mempersembahkan korban. Saya percaya dia belajar ini daripada ibu bapanya, yaitu daripada Adam dan Hawa. Dia belajar itu. Dia tahu bahwa Tuhan untuk mendekat kepada Allah, untuk
berhadapan dengan Allah, dia harus membawa korban. Karena korban berbicara tentang ada pihak yang mati bagi dia, maka itulah barulah dia dapat menghadap Tuhan. Ya. Selepas itu kita melihat dalam cerita Nuh dari pasal 6, 7, 8, 9, ya, bagaimana selepas air bah itu Nuh memberikan korban kepada Tuhan dan bau aroma itu naik dan Tuhan mengatakan wow, harum, ya, berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji tidak akan menenggelamkan bumi dengan air bah sekali lagi, ya, setelah korban itu. Ya. Dan Tuhan juga memberikan kebenaran kepada mereka di pasal ke-9, memberikan kebenaran supaya mereka makan daging. Nah, jadi sebelum itu mereka tidak makan daging, ya, daripada Adam mereka makan buah sahaja, ya, dan umur mereka panjang waktu itu. Tapi di pasal ke-9 Tuhan memberikan kebenaran kepada mereka makan daging. Dan itu pun ahli teologi mengatakan itu adalah gambaran tentang, ya, kalau mereka mau hidup ada pihak yang mati. Kenapa saudara, mungkin saudara malam ini ada makan ayam kok, ya? Tahukah saudara makan ayam bahwa ayam itu mati supaya kamu meneruskan hidup, ya? Nah, jadi saudara, ada pihak yang mati, ada korban yang terjadi. Dan seterusnya di dalam kisah Abraham, contohnya, dia juga mempersembahkan korban, pasal yang ke-15. Selepas itu di pasal ke-22, Tuhan, ini kisah yang sangat menarik sekali, kita boleh baca ini. Ya, Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak, tapi kita tahu itu tidak terjadi, ya. Tuhan katakan, ambillah anakmu yang paling kau kasihi, ya, yang satu-satunya itu, anak tunggalmu itu. Tapi sebenarnya dia sudah ada anak yang lain sebenarnya, si Ismail. Tapi Ismail itu tidak diiktiraf oleh Tuhan, ya. Tapi dia katakan Ishak, ya. Itu memberi gambaran tentang Yesus, saudara. Kalau kita mau membandingkan cerita ini, ya. Karena Tuhan juga mempunyai anak tunggal, satu-satunya. Dan Bapa berkata di Sungai Yordan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di gunung yang sama, ketika Ishak memikul kayu itu, naik ke gunung itu bersama Bapa dia. Begitulah Yesus memikul salib. Dan akhirnya di pergunungan yang sama juga, yaitu di Gunung Moria. Kalvari itu terletak di pergunungan Moria. Beberapa ribu tahun setelah itu. Di sanalah Yesus disalibkan. Itu gambaran tentang Yesus. Tapi itu sudah diberi gambaran awal di Perjanjian Lama. Dan Israel juga buat korban di padang gurun. Buku Keluaran. Dengan lebih detail lagi, melalui hukum Taurat, di dalam Imamat 1 hingga 7, 16, 23, didetailkan dengan terperinci bagaimana korban itu harus dibuat. Jadi korban itu sudah ada, konsep korban itu. Ayub, ya. Contoh-contoh lain, Raja Daud dan sebagainya. Banyak korban, saudara. Jadi korban sangat penting di dalam Alkitab. Karena hanya itu saja yang membuatkan manusia itu dapat berhadapan dengan Allah. Ya. Jadi, tapi masalahnya adalah, ya, mengapa perlu korban? Mengapa perlu korban? Nah, yang pertama adalah maut ganti maut. Ya. Karena upah dosa adalah maut. Ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, hari ini ketika kamu makan buah itu kamu akan mati. Ya, jadi hukuman sudah dijatuhkan, maut. Jadi untuk manusia mendapatkan hidup itu kembali, maut harus diganti dengan maut. Dan yang kedua adalah nyawa ganti nyawa. Ya. Jadi untuk
manusia dapat pergi kepada Allah. Ada pihak yang harus mati bagi dia. Ada nyawa yang harus menjadi pengganti di tempat mereka. Saya harap kita paham ya setakat ini. Dan seterusnya adalah tanpa korban darah tiada pengampunan dosa. Ini adalah suatu konsep yang memang nyata dalam kitab. Dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi itulah sebabnya perlunya korban. Ya, karena Tuhan menghendaki sedemikian. Ya, mengapa darah? Ya, itu dalam Perjanjian Lama ada juga menyebut, karena di dalam darah ada nyawa, kata firman Tuhan. Ya, ada life in the blood. Ya. Dan orang Israel pada zaman itu dilarang untuk makan darah. Ya. Makan darah binatang dilarang karena ada nyawa. Ya. Tuhan melarang. Ya. Kalau hari ini medical hari ini kita, kalau orang mau tahu sakit kita kan, apa penyakit dalam tubuh kita, apa yang dia cek? Mereka akan cek darah kita lebih dahulu. Karena dalam darah kita ini mengandungi banyak informasi-informasi tentang kita. Sakit kita apa dan sebagainya, banyak di dalam darah. Ya. Jadi darah itu penting. Jadi bagi Tuhan, tanpa penumpahan darah tiada pengampunan. Ya. Jadi hanya agama Kristen yang benar-benar serius dalam hal menyelesaikan soal dosa. Ya. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan ditimbal balikkan dengan perbuatan baik. Tidak dapat menghapus dosa kita. Dosa tidak dapat dihapuskan dengan segala amal, segala doa kita, kewajiban-kewajiban agama, ritual-ritual yang kita buat. Tidak dapat menghapus dosa. Tapi harus ada korban. Dan hanya ada satu korban yang layak. Ya. Jadi bagaimana kalau di Perjanjian Lama? Mereka menggunakan korban binatang. Tapi apakah itu maksud Tuhan ya? Apakah Tuhan berkenan? Nah, jadi ini gambaran ya di Perjanjian Lama. Si imam itu meletakkan tangan pada kepala kambing itu, ya, ataupun domba kalau mereka mempersembahkan domba. Yaitu mereka akan mengucapkan mengaku dosa. Mereka akan ucapkan dosa. Ya, mereka mengaku semua dosa itu dan meletakkan tangannya. Itu gambaran bahwa tentang the transfer ataupun dosa itu ditransferkan kepada binatang itu yang tidak bercacat itu. Sebab itu di Perjanjian Lama kita membaca bahwa Tuhan mau persembahan yang tidak ada cacat celanya. Yang menggambarkan tentang kekudusan, yang menggambarkan tentang kesempurnaan. Itu maksud Tuhan sebenarnya. Itu adalah gambaran ya. Jadi meletakkan tangan di atas binatang itu, semua dosa itu dia mengaku, dia ucapkan seolah-olah dosa itu ditimpakan kepada binatang itu. Dan akhirnya apa? Binatang itu disembelih dan dibakar. Dan darahnya dibawa kepada ruang Maha Kudus, di tabut perjanjian, dipercikkan di tabut perjanjian ini. Dan selepas itu barulah orang Israel itu boleh dikatakan sah mengalami pengampunan karena ada darah yang tertumpah. Ada korban yang telah dibuat. Ya. Maka mereka tidak perlu mati. Tapi korban itulah yang mati bagi mereka. Nah, dan konsep ini terus berjalan. Tetapi apakah itu maksud Allah yang sebenarnya? Jadi persoalannya sekarang adalah, dapatkah korban binatang menghapus dosa manusia? Adakah Tuhan berkenan akan korban binatang sebagai pengganti manusia yang berdosa? Nah, jadi seterusnya kita melihat di sini, ya, di dalam Mazmur. Ya, Mazmur ini nanti kita akan lihat bahwa Mazmur ini dipetik oleh penulis Perjanjian Baru, yaitu dalam Ibrani. Ya, karena Mazmur ini menggambarkan seseorang. Ya. Jadi dikatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Bukankah Tuhan yang suruh buat korban? Ya? Tapi Tuhan tidak berkenan.
Dan Tuhan tidak tuntut. Ya. Ayat 8, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Nah, siapakah ini? Ya, siapakah yang dimaksudkan pemazmur ini? Yang dimaksudkan Raja Daud. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah, tapi kita sudah melihat kan, bahwa Tuhan tidak berkenan. Seterusnya, dalam Yesaya, Tuhan kata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Wow. Karena pada waktu itu mereka hanya melakukan kewajiban agama. Dan korban itu dituntut daripada manusia. Ya, tapi manusia melakukannya, orang Israel pada waktu itu hanya melakukan sekadar kewajiban. Sekadar memenuhi syarat, tapi hati mereka tidak tulus di hadapan Allah. Ya. Begitu juga di dalam Amos. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Jadi, nah, kita melihat ada sepertinya suatu perkembangan di sini. Ya. Karena kita mau menuju kepada perjanjian baru. Jadi korban-korban di dalam perjanjian lama adalah bersifat sementara dan bukan maksud Allah yang mutlak. Allah mengingini korban yang sempurna. Jadi ini maksud Allah sebenarnya, yaitu ada korban yang sempurna. Saudaraku. Ya. Jadi apa kata firman Tuhan? Ya. Jadi kita melihat di dalam perjanjian baru, ayat ini saya percaya kita semua pasti sudah hafal, sudah tahu ayat ini. Ya, kalau orang yang sudah kata diri dia Kristen, dia akan tahu ayat ini. Tapi adakah kita mengerti maksud daripada ayat ini? Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. Ini bukan berbicara tentang kasih kita ataupun kasih dunia kepada Allah. Ya, tidak dikatakan karena begitu besar kasih dunia ini kepada Allah. Tapi dikatakan karena besar kasih Allah akan dunia ini. Semuanya dimotivasikan daripada diri Allah sendiri. Daripada kasih Allah sendiri. Firman mengatakan Allah itu kasih. Ya. Dan oleh karena kasih itulah, dan dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara. Jadi kasih selalu memberi, saudara. Dan bukan saja itu, kasih memberi yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik. Anaknya yang tunggal, satu-satunya. Ya, kalau kita reverse ke Yohanes pasal yang pertama, dikatakan dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah, dan firman itu telah turun menjadi manusia. Jadi saudara, kita bukan menyembah manusia yang kita angkat statusnya menjadi Tuhan. Seperti tuduhan agama lain. Tapi sebenarnya kita sedang menyembah Tuhan yang telah turun menjadi manusia. Ya. Dan dia adalah anak tunggal Allah. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita melihat di sini ada dua sahaja. Tidak binasa, ya. Maksudnya akan ada yang binasa. Karena ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Yang percaya tidak binasa dan memperoleh hidup kekal. Yang tidak percaya akan binasa. Itu secara kita dapat melihat daripada ayat ini. Jadi ini semuanya inisiatif Allah sendiri. Ya, ini usaha Tuhan sendiri. Bukan usaha manusia. Bukan agama. Ya. Nah, seterusnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara,
Jalan yang dikatakan orang Kristen hanya satu, hanya melalui Yesus. Dan tadi sudah kita di awal-awal tadi kita sudah mengatakan mustahil kita dapat menyelamatkan diri. Manusia adalah mustahil. Tidak ada jalan keselamatan lain kecuali daripada Allah sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu menyelamatkan kalau dia mau. Itu sebenarnya bergantung penuh kepada Allah sendiri. Tetapi Allah memilih untuk menyelamatkan. Ya. Dan Yesus pun sendiri ada berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, tidak ada jalan lain saudara. Masalah dosa tidak dapat diselesaikan dengan perkara-perkara lain selain daripada Yesus Kristus. Nah, mari kita baca Ibrani 10 ya. Kita sudah sampai hampir Ibrani 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Nah, mungkin saya minta di sini siapa ya? Saya panggil saja. Abigail, boleh tolong bacakan untuk kita? Ibrani 10 ayat 1 hingga 7. Halo, Abigail, ada di sana? Oke, kalau tidak ada, saya minta siapa lagi? Esther Vincent, ada di sana? Boleh tolong bacakan untuk kita? Ya, supaya Anda pun ada bagian ya. Bagian untuk membaca. Mana orang ini? Hilang ya. Atau saya minta, oke, kalau tidak ada juga, ini last ya. Saya minta mungkin lelaki lah. Preston, boleh tolong bacakan? Preston ada di sana? Wah, semuanya tidak ada nih. Hilang ya. Ya online saja. Halo, Pastor. Halo. Oke, kalau demikian saya bacakan untuk kita ya. Tidak mengapa. Dikatakan begini, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa hukum Taurat adalah bayangan, ya, tapi bukan hakikat. Karena itu dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi korban di Perjanjian Lama itu hanya gambaran, tetapi mau menunjukkan kepada suatu yang solid, yang betul-betul. Ya, kalau kita melihat bayang kan, kalau Anda berdiri di sinar matahari dan Anda melihat bayang Anda sendiri, maksudnya kalau ada bayang, ada original, ada tubuh yang betul. Ya, jadi begitu juga kalau hukum Taurat memberikan bayangan korban, maksudnya ada korban yang tunggal, yang
betul, yang satu-satunya. Ya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Karena di perjanjian lama mereka membuat korban setiap tahun. Ya. Ada disebut tentang satu korban yang disebut yaitu korban pada hari Yom Kippur, yaitu korban 1 kali setahun. Ya. Jadi setiap tahunnya seperti renew license. Ya. Mereka akan di cover dalam 1 tahun itu. Tapi bila cukup waktunya mereka korbankan lagi. Cukup waktu lagi tahun berikutnya korbankan lagi. Dan itu dikatakan firman Tuhan mengingatkan mereka akan adanya dosa. Ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, nah ini daripada Mazmur tadi, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Siapakah ini? Yesus Kristus. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Nah, jadi Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa Dia akan datang. Ya. Dialah yang akan menjadi korban. Kalau kita membaca seterusnya daripada ayat ini, kita akan melihat bahwa Yesuslah menjadi korban itu. Dan kalau kita melihat dalam Ibrani 9 ayat 12, dia berkata, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ataupun dengan yang kata yang sesuai di sini adalah penebusan yang kekal. Eternal redemption. Ya. Dan di pasal ke-10 sekali lagi, di ayat 12 hingga 14, dia mengatakan tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Yesuslah korban yang terakhir. Yesuslah korban yang sempurna itu. Nah, saudara, kalau tanpa Yesus menjadi korban, maka keselamatan itu tidak mungkin bagi manusia. Manusia tidak akan mencapai surga itu. Hidup kekal itu tidak dapat diperoleh tanpanya ada korban ini. Nah, jadi saya harap kita memahami ini, konsep korban ini. Nah, ketika Yesus disalibkan, ada sesuatu yang spesial terjadi, saudara. Di atas kayu salib itulah dia menjadi korban. Menjadi korban penebus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ini suatu bahasa yang sangat berat. Bukan bermaksud bahwa Yesus berbuat dosa, tetapi dikatakan dia menjadi dosa. Maksudnya dia menjadi orang yang menanggung, ya, menyerap semua dosa itu. Supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini disebut sebagai the divine exchange, pertukaran ilahi. Ya, dia mengambil tempat kita, kita mengambil tempat dia. Dia mengambil dosa manusia, dan kebenarannya itu diberikan kepada kita. Jubah kebenaran itu. Kita menjadi benar, layak, semata-mata karena darah Kristus. Sebab itu di perjanjian lama mereka membawa korban. Seperti dalam gambar ini, kalau kita lihat di sebelah kiri ya. Dia membawa domba itu yang tidak bercacat. Begitu juga Yesus yang sempurna, tidak ada cacat celahnya. Kudus. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia meletakkan tangan di atas binatang itu, yaitu dosanya diletakkan, ditanggungkan kepada binatang itu. Dan binatang itulah yang mati bagi pihak dia, dan bukan dia yang mati. Dan binatang itu dikorbankan. Dan begitulah Yesus. Yang terjadi di atas kayu salib adalah
Yesus mati bagi manusia. Dosa itu ditanggungkan kepada dia. Supaya kita memperoleh hidup kekal itu. Dia mati supaya kita hidup. Ya. Jadi itu terjadi di atas kayu salib, saudaraku. Jadi saudara, inilah berita baik itu. Bahwa kita tidak perlu mati untuk dosa kita sendiri. Tetapi ada orang yang telah mati. Ada orang yang telah menanggung. Ada orang yang telah mengikat jamin. Yaitu anak Allah sendiri. Ya, sebenarnya Tuhan tidak perlu buat ini kalau dia mau. Kita layak dihukum. Seperti yang sudah kita dengar minggu lalu. Kita layak untuk dihukum. Tapi Tuhan memilih jalan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Bahwa dia adalah Allah yang kasih. Bahwa dia juga adalah Allah yang adil. Ya. Jadi Allah mengampuni kita bukan karena dia menutup sebelah mata. Ya. Oh, saya mengampuni kamu. Saya buat seolah-olah saya tidak pernah, seolah-olah kamu tidak bersalah, begitu saja. Sweep under the carpet, kata dalam bahasa Inggris. Tetapi Tuhan melakukan dengan cara yang legal, sah secara undang-undang, bahwa dosa itu benar-benar dihukum, tetapi bukan dihukum pada kita, tetapi dihukum pada tubuh Yesus Kristus. Yesus Kristus pada salib itu mengambil segala murka Allah. Ditanggungkan ke atas dia. Dia memuaskan keadilan Allah dan murka Allah. Dan pada waktu yang sama, dia juga menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan, betulkah Tuhan mengasihi? Bukan kita memandang kepada mengasihi dalam hal memberi mengalami berkat, mengalami kerja bagus, mengalami mujizat dan sebagainya. Kasih Allah yang paling besar ditunjukkan adalah pada kayu salib. Di situ kita melihat kasih Allah yang sebenar-benarnya. Itulah jalan keselamatan bagi kita. Nah, sebab itu Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kalau kita diinterview, ya, kalau orang mengatakan apa yang membuat kamu rasa kamu akan masuk surga? Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan kata, mungkin karena saya tidaklah berapa teruk sangat. Saya tidak membunuh orang, saya tidak curi, tidak buat sesuatu itulah. Itu menjadi dasar keselamatan dia. Tetapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia akan berkata, saya masuk surga semata-mata karena kasih karunia, karena rahmat Tuhan. Ya, dan dia tidak menyombongkan diri, saudara. Dan kita tidak ada alasan untuk bermegah. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, itu adalah respon kasih karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Masakan kita tidak dapat berbuat baik karena Allah telah dulu menunjukkan kebaikan kepada kita. Masakan kita tidak dapat memaafkan orang lain karena Tuhan telah mengampuni kita. Masakan kita tidak dapat berbuat baik atas orang lain karena Tuhan menunjukkan kebaikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan kita menerima ini semuanya karena iman, saudara, melalui iman. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hanya ini jalan keselamatan, saudara. Satu-satunya jalan keselamatan. Jadi malam ini saya merumuskan, ya, dari apa yang kita sudah bicarakan pada waktu ini, yaitu yang pertama adalah manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Mustahil. Nah, ingat cerita orang muda itu tadi, mustahil. Dan satu-satunya jalan adalah perlunya ada korban pengganti.
Dan Yesuslah korban pengganti yang sempurna. The divine exchange terjadi di kayu salib itu. Keselamatan adalah karena kasih karunia Allah. Dan semua yang berlaku ini, korban, apa semua yang kita telah bicarakan, ini semata-mata karena kasih karunia Allah, saudara. Ya. Sebenarnya manusia tidak layak pun menerimanya. Karena kasih karunia berbicara tentang sesuatu yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Kita tidak layak mendapatkan keselamatan. Kita tidak layak untuk diselamatkan, untuk dikasihani. Tapi Allah sendiri menunjukkan kasih karunia itu. Dan hanya melalui iman kita dapat berkenan kepada Allah. Dan ini adalah secara ini. Saya ingin mengakhiri dengan Lukas 15 ini. Ya. Nanti Anda boleh baca sekali lagi dan merenungkan kisah ini. Di dalam Lukas 15 ini ada 3 cerita. Sebenarnya dia satu perumpamaan, tetapi 3 cerita di dalamnya. Yaitu satu adalah domba yang hilang. Ya, yang kedua adalah duit shilling, itu dirham yang hilang. Dan yang ketiga cerita yang sangat famous sekali, yaitu anak yang hilang. Ya, tapi apa message yang coba disampaikan oleh Yesus? Kalau kita melihat dalam domba yang hilang ini, dikatakan ada 1 ekor domba dari 100 ekor. 1 domba yang hilang. Dikatakan, Yesus mengatakan bahwa gembala itu meninggalkan 99 dan mencari yang 1 ekor. Ya. Dan bukan itu saja. Firman Tuhan mengatakan dia mencari sampai dia menemukannya. Wow, itu luar biasa, saudara. Kalau saya ada 100 ekor ayam, 1 ekor hilang, mungkin saya pergi cari, saudara. Tapi saya cari, kalau saya tidak jumpa, saya akan katakan, tak apalah, saya masih ada 99 ekor lagi. Ya. Tetapi Tuhan tidak begitu, saudara. Dia mengatakan gembala itu mencari sampai dia menemukannya, yang 1 ekor itu. Saya percaya siapakah gembala yang sangat baik ini. Di pasal 10 dalam Yohanes kita membaca, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dialah gembala yang baik itu, saudara. Dia mencari yang hilang. Kamu tahukah bahwa domba ini adalah hewan yang boleh kita katakan bodoh? Ya? Kalau binatang lain kita boleh train. Ya? Anjing kita boleh latih. Tapi tidak domba, saudara. Domba juga tidak dapat mempertahankan diri. Ya? Defenseless. Kalau anjing boleh menggigit, kucing boleh mencakar, ya. Dan juga domba ini kalau kita tinggalkan, dia tidak dapat balik. Tidak seperti anjing. Kalau Anda pergi ke kebun bawa anjing, Anda balik duluan, tinggalkan dia boleh balik sendiri. Tapi domba tidak sedemikian, saudara. Dia perlu dicari. Tetapi itulah gambaran yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia itu seperti domba yang sesat. Milik kepunyaan Tuhan itu. Seperti domba yang sesat. Kita tidak mampu berjalan balik. Sebab itu dalam Yesaya mengatakan kita sesat sekalian seperti domba. Dan Tuhan mencari itu. Dan satu lagi hal yang menarik, 2 perumpamaan ini, yaitu dengan dirham yang hilang, shilling. Perempuan itu cari di satu rumah sampai ditemukan. Dan apa yang terjadi adalah bila ditemukan, ya, ini 2 yang menarik ya dalam kisah ini. Domba yang hilang dengan duit yang hilang ini, shilling yang hilang. Apabila mereka menemukan, wah, dia beritahu tetangga, jiran tetangga dia, oh saya jumpa, saya punya duit shilling. Ya, tidak masuk akal. Pernahkah Anda hilang duit 20 sen dalam rumah? Lepas itu Anda jumpa. Lepas itu bila Anda jumpa, Anda beritahu hampir satu kampung beritahu Anda jumpa duit shilling 20 sen yang hilang. Tidak masuk akal, kan? Tapi di sini menunjukkan hati Tuhan. Dia rindu untuk orang berdosa bertobat dan kembali kepadanya. Sebab itu dikatakan, dia mengatakan surga bersuka cita apabila ada 1 orang bertobat
Wow, saudara. Dan cerita yang terakhir. Dan cerita ini menarik. Ya. Kalau cerita yang pertama, domba yang hilang, itu sesat di luar. Yang kedua, dirham yang hilang ini, sesat di dalam. Hilang di dalam. Tetapi yang ketiga ini, cerita ketiga ini sebenarnya, sesat di luar dan sesat di dalam. Ya. Banyak orang melihat hanya anak yang hilang, tapi dia lupa tentang abang dia juga, yang sesat di dalam rumah bapaknya. Ya, anak yang bungsu itu, dia berfoya-foya, dia menghabiskan harta bapaknya, ya, dan dia teringat pada waktu dia mau makan makanan babi, baru dia teringat bapaknya. Dan dia berkata, alangkah indahnya kalau saya balik. Hamba-hamba bapak saya tidak pernah diberi makan ini. Jadi dia kembali sebenarnya bukan karena betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Mungkin dia kembali karena melihat bahwa even hamba bapaknya pun tidak dilayani seperti itu. He's not come back because of his daddy, but maybe he's come back because of his belly. Karena perut. Dan dalam keadaan lapar itu dia kembali, saudara. Tapi apa yang dikatakan? Bapak itu melihat dari jauh. Maksudnya Bapak itu menunggu dia saban hari dari hari ke hari. Ya, sebab itu dia melihat dari jauh. Dan Bapak itu berlari mendapatkan anak itu dan memeluknya. Dan memberikan segala hadiah dan sebagainya, meraihkan kepulangannya kembali. Dan begitulah meraihkan, merindukan orang berdosa itu kembali. Tapi saudara, ada abangnya yang cemburu. Itu yang saya katakan, yang hilang di dalam rumah Bapak. Ya. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Yang sesat di dalam gereja, bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Dia menghakimi orang lain, saudara-saudara yang lain. Tapi dia sendiri tidak mengerti anugerah Bapa, kasih Bapa itu sendiri. Jadi saudara, saya ingin meninggalkan ini bagi kita semua. Di dalam dua perkongsian minggu ini, apakah ini benar-benar menyentuh hati saudara? Adakah kita sudah sampai ke satu titik ya di mana kita mengatakan, saya orang berdosa, saya perlukan juru selamat. Ya, kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Tapi kita melihat dalam Alkitab bahwa kita memerlukan juru selamat. Ya. Dan kita menyadari bahwa pada malam ini bahwa hanya ada satu-satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dengan percaya, bertobat, dan mengikuti Dia, ada jalan keselamatan kita semua. Dan saya mau meninggalkan kisah ini bagi kita, untuk kita renungkan dengan lebih lagi, supaya kita mengerti bahwa semuanya adalah anugerah Allah.